kenal ya, dan saya join di Young Living sendiri udah 3 tahunan ya, dari 2017. Thank you untuk Bu Indri dan juga Young Living Indonesia kesempatannya untuk saya sharing hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah join ya, kakak-kakak sekalian. Thank you banget waktunya siang-siang kita mau belajar bareng-bareng. Jujur waktu pertama dikontak agak mending suaranya. Udah gimana? Udah lebih jelas? Suaranya agak jauh. Oke. Sekarang bagaimana? Apakah lebih jelas? Oke, untuk sekarang gimana? Suaranya lebih jelas, sorry sebelumnya. Mantap yang ini. Oke, ya saya copot aja nih handsfree saya berarti. Oke, saya lanjut ya. Jadi jujur waktu pertama kali dikontak sama Bu Indri, Bu Kris gimana, bisa nggak nih bawain 4S? Temanya apa Bu? Selling. Saya agak kaget sih, karena itu bukan saya banget, dan saya memang basically nggak ada dunia marketing sama sekali. Bahkan suami saya sendiri pun waktu saya info, Hun tahu nggak aku dikontak Bu Indri loh suruh bahas selling, dia kayak kaget, hah? YL nggak salah milih kamu gitu kan. Tapi ya saya coba sharingkan apa yang sebenarnya ini kelemahan saya dan tim saya, tapi hari ini saya mau jadikan ini sebuah pecutan dan juga sharing saya bahwa kelemahan kita tuh juga bisa jadi kekuatan kalau kita mau belajar dan kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Oke Bu, kita langsung aja masuk ke materi ya. Thank you Bu Indri udah dibantu untuk ini ya, PowerPoint-nya. Oke, nih nggak kenal nggak sayang ya. Perkenalkan, saya Grace Tan. Saya seorang Platinum Leader dari Young Living Indonesia. Domisili saya di Surabaya. Kayaknya saya nggak perlu info, udah kelihatan ya medok-medoknya gitu. Dan saya juga seorang mama dari 2 anak laki-laki. Ini sebenarnya nanti nyambung sama materi saya, kenapa saya tulis prinsip saya apa, goal saya apa, dan tagline atau motto untuk diri saya sendiri itu apa. Jadi prinsip saya ketika menjalani Young Living, prinsip saya adalah do it with love and for love, di mana for love-nya ini mencerminkan 4 aspek, yaitu yang pertama pastinya Tuhan dulu yang pertama, kemudian mencintai diri sendiri termasuk keluarga kita, dan yang ketiga mencintai produk, dan yang terakhir baru people. Karena bagaimanapun nanti kita akan menjadi leader, kita akan berurusan dengan banyak orang di dalam komunitas kita, bahkan bisa juga di luar komunitas kita. Seperti saya hari ini, saya sharing bukan cuma di komunitas saya sendiri, tapi juga untuk semua member Young Living Indonesia. Oke, untuk goal-nya, saya punya goal apa dalam hidup saya? Saya punya visi misi pribadi, yaitu saya kepingin menjadi manusia yang bermanfaat. Itu doa orang tua untuk semua anak-anaknya ya pasti ya. Tapi saya ada spesifik, saya tuh kepingin banget untuk membantu orang lain itu mempunyai hidup yang berkualitas di semua aspek. Baik itu fisik, emosi, spiritual, dan juga finansial. Dan di mana saya bersyukur melalui Young Living, visi misi saya ini dapat tercapai kayak gitu. Young Living ini kendaraan yang paling tepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya ya, untuk berguna untuk orang lain. Kemudian untuk tagline saya branding ya, branding diri saya adalah sahabat perjalanan hidup sehat Anda. Kenapa saya menjelaskan ini? Itu akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, Bu Indri, thank you. Bisa dilanjut. Nah, kalau bahas tentang selling gitu kan ya, itu udah bicara tentang penjualan, omset, OGV, dan semuanya ya kan. Kita up rank apa enggak, kayak gitu kan. Kita tahu Young Living Indonesia ini posisinya nomor 1 di dunia, setelah US ya. Di market global setelah US, kita nomor 1. Luar biasa banget kan. Siapa sih yang nggak kenal Young Living? Zaman ini tuh hampir nggak ada. Jadi semua orang tuh tahu Young Living kayak gitu. Dan boleh dibilang kalau kita searching IG di Instagram ya, yang punya IG oil tuh udah banyak banget gitu kan. Jadi sering ada keluh kesah dari para member gitu kan ya, merasa kayak persaingan tuh sekarang ketat, udah banyak banget yang jualan. Mungkin dulu zamannya kamu join awal-awal ya kan, mungkin lebih sedikit, sekarang persaingannya ketat. Terus ada lagi nanti yang mengeluhkannya, pasarnya udah habis, teman-temanku tuh loh udah join member di sana sini nyebar, ada yang di komunitas ini, ada yang di komunitas ini gitu kan, kayaknya udah habis nih stokku gitu kan, stok temenku yang mau aku prospek itu udah habis. Itu keluh kesah yang umum sekali dan sering sekali saya dapatkan kayak gitu Pak. Oke, bisa dilanjut Bu?
Next, Bu Indri. Oke, nah kalau kita punya mindset seperti itu, yang punya pemikiran bahwa apa namanya, pasarnya habis, terus kayak ngejalanin yang living sekarang itu susah, nggak segampang yang mungkin leader-leader yang waktu babat alas duluan, kayak gitu kan. Kita sebelum punya pikiran yang kayak tadi ya, yang banyak keluh kesah, mindset yang harus kita satukan dan kita samakan hari ini adalah member yang living itu berkelas. Nah, ini mindset awal, karena kalau kita nggak punya mindset yang sama dengan saya hari ini, kayaknya nggak bisa masuk deh materi saya selanjutnya. Kenapa saya bilang member yang living itu berkelas? Karena saya percaya almarhum Gary Young, ya, founder dari Yang Living sendiri, itu tidak menciptakan kita itu hanya untuk berjualan oil. Dia tidak mempunyai impian bahwa setiap member Yang Living itu cuman jago jualan, omset naik, komisi gede, up rank, bisa keliling-keliling farm keliling dunia, kayak gitu kan ya. Bukan cuman itu. Kalau visi misi dari almarhum Gary yang itu hanyalah berjualan atau omset, saya percaya Gary yang tidak akan membuat sistem bisnis seperti Yang Living saat ini. Kalau urusannya cuman kepingin omset, berjualan, Yang Living tuh nggak perlu kita. Bisa aja Yang Living itu jual aja langsung sendiri gitu. Nggak perlu sistem kayak sekarang, kayak gitu. Jadi yang pertama, member Yang Living itu kita nih berkelas dan kita nih berbeda. Jujur di awal, saya malu mengakui sebagai member dari sebuah direct selling atau MLM gitu kan ya terkenalnya. Ketika ditanya orang, oh Yang Living, MLM ya? Gitu kan. Jujur agak malu gitu mengakuinya, tapi seiring berjalannya waktu dengan segala macam proses yang terjadi, saya memberanikan diri dan harus mengakui karena memang company kita Yang Living ini posisinya adalah direct selling dan itu adalah MLM kayak gitu kan. Cuman mindsetnya harus kita set adalah member Yang Living itu berkelas. Kita berbeda dengan yang lainnya gitu kan. Saya tidak menjelekkan direct selling yang lain, tapi kita bisa tahu ya budayanya Yang Living itu seperti apa kayak gitu kan ya. Jadi yang membedakan Yang Living dengan yang lain, kita ini nggak hard selling, kita ini nggak barbar gitu kan. Story income kita sekian, terus habis gitu kalau join sama aku kamu bisa dapat sekian gitu kan. Jujur saya nggak nyaman banget dengan cara seperti itu. That's why saya bilang Yang Living memang MLM, saya akui, tapi Yang Living ini berbeda dan Yang Living ini berkelas karena bukan itu value yang diajarkan. Bahkan setiap ada pertemuan, training, ataupun juga saya waktu ke Utah pun speech dari Mary Young, itu saya nggak menemukan kata-kata yang kayak, yes, ayo kita jadi kaya, ayo kita begini, omset harus begini. Nggak ada. Semuanya itu tentang nilai-nilai kehidupan, gimana caranya kita lebih sehat, gimana caranya kita nolong orang. Jadi value itu yang membuat Yang Living ini berbeda di mata saya dan di hati saya, dan juga saya percaya di hati setiap member-member Yang Living Indonesia juga. Seperti itu. Jadi kita sepakat ya, mindset-nya kita harus satu dan sama bahwa member Yang Living itu berkelas dan kita berbeda dengan yang lain. Oke, Bu. Next. Nah, kalau gitu, saya mau tanya nih, permasalahan apa sih yang paling sering dihadapi ketika teman-teman sekalian yang join hari ini itu menawarkan Yang Living pada teman-teman? Mungkin bisa diketik ada permasalahan apa yang menjadi hambatan kalian ketika menawarkan Yang Living? Mungkin malu, harga, mahal. Seperti dugaan saya ya, Bu. Oke, mahal semua langsung. Oke, stop ya. Oke, stop. Oke, ya. Thank you, responnya luar biasa banget. Saya udah menebak banget ini, karena memang hampir semua builder-builder baru ya, member-member baru yang kepingin menjalankan bisnis Yang Living, kalau curhat di grup gitu kan ya, mereka selalu mengeluhkannya, kalau nawarin ke orang itu dibilangnya mahal, kayak gitu kan. Ada juga yang bilang malu, teman-temannya habis ini dan itu, tapi mayoritas itu mahal, kayak gitu kan ya. Oke, bisa next Bu, kita lanjut. Ada yang dikira mengharum, iya memang banyak yang nggak mengerti. Tapi jawabannya adalah kalau kita menawarkan seseorang dan orang itu tidak mau membeli apa yang kita tawarkan, tidak respon dengan apa yang kita tawarkan, jawabannya tuh cuma satu sebenarnya. Apa yang kita tawarkan itu bukan solusi atau jawaban buat mereka. Jadi ketika walaupun kita menjelaskan panjang kali lebar, kalau orang itu merasa
bahwa apa yang kita tawarkan itu bukan solusi buat mereka, ya itu akan susah banget untuk mereka tuh mau respon sama yang kita tawarkan. Katakanlah ya, kalau saya tuh sering banget ditawarin sebelum saya join Young Living, banyak teman-teman dari MLM lain yang menawarkan ini dan itu. Tapi saya nggak pernah respon, karena saya merasa itu bukan solusi untuk saya, kayak gitu. Itu bukan jawaban dan itu bukan bukan yang saya butuhkan saat ini, seperti itu. Jadi, paling penting adalah kita harus tahu dulu, apa sih yang dibutuhkan oleh calon member kita atau orang yang sedang kita tawarkan tentang Young Living. Caranya gimana, untuk mengetahuinya, kita harus kasih solusi apa, itu saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, kita seringkali ya ditolak sama orang atau orang itu nggak respon sama apa yang kita tawarkan, biasanya itu dipengaruhi oleh 3 ini loh, 3 false belief. Di mana yang pertama dianggap adalah itu sarana yang salah. Itu adalah apa yang kita tawarkan itu sarana yang tidak tepat seperti yang dia butuhkan. Kayak tadi contoh ada yang komen ya, ada yang komen dikira pengharum, pengharum aja kok mahal, gitu-gitu kan ya. Terus yang kedua ada false belief internal, di mana itu mungkin ada faktor internal di dalam dirinya yang merasa dia nggak cocok sama apa yang kita tawarkan. Paling sering itu yang terjadi kalau kita nawarin seseorang dan orang itu tahu MLM, biasanya langsung nolak, "Oh nggak bisa deh, aku nggak suka. Aku nih orangnya pendiam, aku nggak bisa lah kamu prospek-prospek, suruh prospek orang. Enggak deh, enggak," gitu kan. Ada ketidakpercayaan diri mungkin. Dan yang ketiga, false belief yang mempengaruhi orang itu tidak respon dengan apa yang kita tawarkan, itu adalah faktor eksternal. Mungkin dia dengar gosip-gosip miring, ya kan, banyak black campaign akhir-akhir ini, ya kan, dari brand sebelah gitu kan. Belum juga nanti ada review-review yang salah kayak gitu, yang kurang edukasi. Jadi akhirnya ada faktor-faktor eksternal yang membuat orang itu nggak yakin. Saya nggak akan ceritakan pengalaman orang lain, saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya supaya teman-teman bisa lebih nangkep apa yang saya maksud dari 3 false belief ini. Yang pertama untuk false belief vehicle, ini dianggap sebagai sarana yang salah. Ini poin pertama yang buat saya itu ragu untuk join Young Living 3 tahun yang lalu. Karena basically pendidikan saya nggak sebut pendidikannya, pendidikan saya itu menganggap Young Living ini tidak masuk akal. Dengan hanya mendiffuse, dengan hanya mengoles, itu memberikan dampak terhadap tubuh. Apalagi sampai ke emosi dan segala macam. Saya merasa itu nggak masuk akal banget. Saya kuliah lama, dan itu nggak masuk di logika saya. Jadi yang pertama waktu itu yang mempengaruhi saya, yang membuat saya ragu adalah saya menganggap Young Living Essential Oil ini adalah false belief vehicle. Jadi kepercayaan yang salah, sarana yang salah, yang nggak masuk akal lah pokoknya gitu. Kemudian false belief internal yang saya alami pribadi, saya tahu ini MLM dan saya nggak suka. Karena basically saya bukan pedagang, saya juga bukan marketing, jadi saya nggak suka. Apalagi saya juga introvert. Jadi waktu saya pertama udah menganggap itu sarana yang salah, yang kedua saya tahu itu MLM. Jadi saya semakin kayak ragu untuk join kayak gitu. Jadi kayak saya tuh takut, ntar kalau tiba-tiba saya join, terus saya di prospek-prospek terus, saya dikejar-kejar terus, disuruh target ini dan itu, saya nggak suka. Itu yang membuat saya nggak yakin. Kemudian yang ketiga, false belief eksternal. Jadi ada faktor eksternal yang memperkuat saya untuk semakin tidak join. Yaitu apa? Review dari salah satu influencer yang cukup menyudutkan Young Living. Dan waktu itu memang influencer ini tuh saya fans banget gitu sama beliau gitu. Dan saya semakin yakin kayak ya kan berarti keputusanku udah tepat nih, nggak nyoba essential oil kayak gitu. Nah, di sini kita ketika menawarkan seseorang, kita tuh harus tahu dulu nih, targetnya kita ini orang yang akan kita ajak bicara, orang yang akan kita tawarkan, kita identifikasi dulu. Kira-kira, kan dari hasil bicara nanti kita bisa identifikasi tuh, dia punya false belief apa gitu kan. False belief vehicle-nya ada nggak? False belief internal ada nggak? False belief eksternalnya ada nggak? Kita identifikasi dulu nih, target kita ini seperti apa, kayak gitu kan. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, saya punya ketiganya. Nah, tinggal digrupkan mana yang lebih dominan dari ketiga false belief tadi. Kalau saya pribadi, yang paling kuat alasan saya adalah false belief yang vehicle, di mana saya menganggap essential oil itu adalah sarana yang sangat-sangat salah dan tidak bisa diterima akal sehat saya, seperti itu. Nah,
bersyukurnya upline saya itu memahami apa yang menjadi keraguan saya yang paling besar. Dia nggak kejar di internalnya, dia nggak menjelaskan tentang, oh ini MLM-nya beda kok gini, enggak. Eksternalnya juga dia nggak terlalu banyak bicara, ya dia cuma mengatakan, oke, apa namanya, orang boleh berpendapat apapun, tapi ini yang saya pelajari bersama komunitas ini. Tapi yang paling penting adalah kita menawarkan itu harus yang tepat jitu gitu loh ya. False belief apa yang paling dia pegang gitu kan, yang membuat dia ragu seperti itu. Karena saya waktu itu adalah yang paling kuat adalah false belief vehicle, di mana saya basically juga punya pendidikan, background pendidikan yang sangat tidak masuk akal dengan essential oil ya, bertolak belakang. Apa yang dilakukan oleh upline saya ketika dia mulai menjelaskan yang living, dia memberikan saya sebuah buku. Ya, kita semua sudah tahu ya, essential oil ada bukunya ya, bisa EOPR, EODR, kayak gitu. Saya diberikan sebuah buku mengenai essential oil yang cukup detail dan dalam, dan dari situ saya langsung yakin. Karena dia tahu saya tipe yang harus baca, yang harus jelas ilmunya, dasarnya, teorinya harus ada, kayak gitu kan. Dan saya juga sambil googling-googling juga gitu kan. Nah, ketika dia memberikan penawaran yang tepat, ya kan, itu yang membuat saya akhirnya, oke, aku mau coba dan aku mau join member. Nah, jadi penting banget ini. Ini penting banget untuk teman-teman sekalian harus cari tahu dulu nih, false belief dari target kita itu apa. Baru kita bisa memberikan penawaran yang tepat jitu, jadi membuat dia akhirnya itu kayak yang pertamanya ragu, jadi ragu untuk ragu gitu kan ya, jadi ragu untuk ragu. Karena akhirnya dia mulai terombang-ambing nih, apa namanya, keyakinannya. Jadi kayak gitu ya. Jadi penting banget untuk kita identifikasi dan cari tahu grupnya yang paling dominan apa, langsung berikan penawaran sesuai dengan keyakinan dia yang salah, yang paling kuat itu apa, dan kita patahkan deh itu keyakinan yang salah. Gitu. Bu Oke, Grace, Bu Grace, boleh, boleh. saya Ya, Bu. saya bilang ini titik krusialnya itu ada di sini ya, karena Betul. mostly saya lihat di sini sepertinya ada banyak teman-teman yang baru bergabung, mungkin hitungannya bulanan. Mungkin dugaan saya bisa benar bisa salah, tapi dari komen-komen yang muncul, saya menduga cukup kuat dugaan saya ini teman-teman kakak-kakak sekalian punya apa ya, punya sesuatu yang harus di-solve di bagian ini. Jadi ketika mentok di bagian tadi MLM ya, berarti ada belief internalnya yang mesti diperbaiki. Mahal, terus pengharum, harganya kok beda sama tetangga sebelah, dan secara eksternal juga tadi ada aspek profesi yang coba Bu Grace sampaikan, bahwa kita juga harus pahamin. Jadi ada proses profiling yang cukup penting, bahkan mungkin sangat penting di fase ini, agar teman-teman. Betul, Bu. Nah, di sini ada yang baru satu bulan bergabung. Satu bulan. Ya. Oke, buat teman-teman yang baru mungkin saya tambahin ya, Bu. Penting untuk kita tuh juga punya ilmu juga ya. Jadi kita mengerti apa yang kita tawarkan. Walaupun member baru, kita kalau member baru berarti belajarnya harus lebih gitu kan ya. Sebelum menawarkan kepada orang lain, kita harus yakin dulu sama produk ini dan kita mengerti betul. Jadi kita bisa memberikan penawaran yang tepat jitu seperti itu. Ya, perlu product knowledge, betul. Oke, saya happy banyak teman-teman baru yang hadir hari ini dan ya, luar biasa banget nih, thank you. Ini. Pertama kali mendapatkan baru ada yang 4 hari. Aduh, 4 hari. Oke, welcome luar biasa nih. Oke. Oke, jadi saya ketika discuss sama Bu Grace pertama kali melihat bahwa oke, ini poin yang penting. Maaf ini agak panjang, Bu Grace, saya meng-highlight-nya karena teman-teman dimanapun berada, itu masalah terbesarnya itu ada di sini. Dan sometimes, hey, upline, halo. Para upline tuh merasa bahwa mereka direcokin oleh teman-teman yang baru untuk hal yang sepele buat mereka, tapi benar-benar dihadapin oleh member barunya. Hey, upline, halo. Saya say hi, big hi untuk semua upline dimanapun berada ya, bahwa apa yang disampaikan Bu Grace ini jadi satu titik penting, bahwa ketika kita mampu mengidentifikasi, kita akan punya jawabannya. Oke, mari kita lanjut, Bu Grace. Oke, Bu, bisa next. Nah,
ini saya coba rangkum ya, masalah tersering apa sih yang dihadapi sama teman-teman sekalian berdasarkan dari pengalaman saya dan juga teman-teman saya di komunitas seperti itu. Yang pertama ada cold market dan hot market. Apa itu ya panas dingin ini gitu kan? Oke, untuk yang cold market ini sebenarnya adalah istilah tentang orang stranger yang nggak ngerti apa-apa tentang essential oil kayak gitu. Jadi cold market ini stranger yang blank tentang essential oil. Kalau yang hot market ini dia udah ngerti tentang essential oil, cuman belum yakin dan masih incip-incip sana sini dia ragu mau join sama yang mana kayak gitu. Nah, untuk yang cold market ini sebenarnya adalah sasaran empuk dalam tanda petik ya, karena orangnya nggak ngerti apa-apa tentang yang living. Jadi kita bisa memberikan informasi-informasi yang bikin dia semakin paham dan membuat dia itu yakin dengan essential oil kayak gitu. Nah, untuk yang cold market, tips dari saya, kita harus mengubah identitas dari orang tersebut. Mengubah identitas apa? Mengubah identitas dari yang tidak mengerti apa-apa tentang essential oil, mulai paling nggak tahu apa sih essential oil itu, kita bisa jelaskan. Dan yang kemudian ketiga, buat orang ini itu taunya essential oil itu ya kita. Dan akhirnya mau belinya cuma dari kita, kayak gitu. Ini penting banget. Kita harus mengetahui dulu target kita ini tipe yang mana, yang cold market atau yang hot market. Nah, untuk yang cold market, ini kita bisa pakai three false belief seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya kan? Kita cari tahu dulu nih orangnya, kenapa sih dia tiba-tiba kepo sama essential oil, tapi dia blank gitu kan. Pasti kita tahu nih orang ini pernah tahu essential oil apa sama enggak dari pertanyaannya. Biasanya pertanyaannya kalau udah agak unik gitu kan, oh kayaknya orang ini nggak ngerti oil sama sekali gitu kan. Nah, di situ kita gali nih, kita langsung cari tahu kira-kira false belief dari orang ini itu apa ya yang paling kuat. Jadi kita bisa langsung memberikan penawaran yang tepat jitu seperti itu. Nah, untuk yang hot market sebenarnya ini lebih rumit, lebih susah karena orangnya itu udah ngerti essential oil ya. Dia udah searching sana sini, terus mungkin udah incip-incip di sana sini kayak gitu kan ya. Dia udah incip di grup ini gitu kan, coba-coba beli gitu kan. Coba join kelas sana sini gitu kan, tapi nggak join-join lah. Ini agak butuh lebih perjuangan gitu kan ya. Nah, di sini yang kita bisa lakukan tips dari saya itu ada hook, story, and offer. Hook itu apa? Kita tahu kan hook itu tikungan ya kan? Setiap bangunan yang di tikungan itu kan lebih mencolok, lebih menonjol. Paling gampang kalau misalnya kita pesan ojol gitu kan ya, rumahnya mana? Itu Pak ya, tikungan gitu kan. Ini lebih gampang daripada kita menjelaskan, oh rumah kedua dari kiri kanan gitu kan, lebih rumit. Nah, di sini kita itu berarti harus menjadi tikungan dalam tanda petik yang menarik perhatian. Jadi memastikan orang hot market ini itu langsung kalau lihat kita tuh kayak langsung tek, orang ini ada something deh, ada yang bikin aku menarik. Atau paling gampang sekarang kan di media sosial ya, semua orang pada searching gitu kan ya. Pastikan album kita gitu kan ya, profil kita yang living Instagram kita itu juga menarik kayak gitu, yang membuat dia akhirnya langsung kayak, oh aku mau lihat Instagramnya si ini nih, kok kayaknya dia menjelaskannya agak berbeda ya gitu kan. Kemudian kalau dia udah mulai tertarik sama kita bisa memberikan story, kita informasikan tentang yang living. Yang living ini value-nya luar biasa banget. Kita pelajari dari Gary Young, kita pelajari juga dari komitmen Seed to Seal. Itu story-nya tuh luar biasa banget yang membuat essential oil ini bukan cuma mahal, tapi jauh lebih mahal daripada harganya yang mahal gitu kan. Jadi kita menjelaskan story-nya. Kenapa sih kok kamu harus join dengan yang living seperti itu? Nah, kemudian baru berikan penawaran. Nah, penawarannya di sini itu bisa pakai teori yang tadi three false belief. Kita cari tahu apa yang bikin orang ini nggak join-join ya, dia udah incip sana-sini, kok nggak join-join. Nah, itu deh langsung kita berikan penawaran jitu. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu dulu tipikal target kita tuh apa, marketnya, cold atau hot. Nah, kita bisa memberikan penawaran yang tepat. Kemudian, masalah tersering kedua itu adalah harga. Tadi kan waktu saya tanya, masalahnya apa? Aduh, harga itu kayaknya mendominasi gitu kan. Ya, harga. Sebenarnya mahal atau murah itu kan relatif ya. Harga itu kan relatif, mahal murah itu relatif. Tergantung dompetnya setebal apa gitu kan ya. Kalau dompetnya tebal, kita bilang essential oil ini mungkin murah. Tapi kalau yang mungkin ekonomi yang lain bisa bilang juga mahal seperti itu. Jadi
kita ini nggak bisa bilang yang living ini murah, karena mahal murah itu relatif, dan tergantung barangnya itu juga apa, gitu kan, ya kan, essential oil macam-macamnya banyak, harganya juga beda-beda kan, nggak satu harga, gitu kan. 10 juta untuk tas mahal ya, tas bermerek, itu murah. Tapi 10 juta kalau untuk beli kopi, ya itu gila namanya, mahal. Bener kan ya? Jadi tergantung barangnya, tergantung juga dompet yang bilang mahal murahnya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu nggak ada patokan nih, mahal murah ini. Nah, supaya kita nggak terbentur dengan si harga ini, kita harus bikin anchor point-nya, kita bikin patokannya nih, sebelum kita diserang kalau harga essential oil ini mahal. Nah, cara paling simpelnya seperti apa? Kita bisa memperkenalkan essential oil kita ini, kita jelasin ya kan. Oke, kamu mungkin menganggap essential oil ini mahal. Lavender 15 ml 350 sekian. Harganya mahal banget gitu kan. Kita bisa bikin perhitungan. Kita cuma butuh 1 tetes untuk mengoleskan lavender. Kita bisa bikin perhitungan tuh harga per tetesnya berapa, bisa kira-kira itu dipakai berapa lama. Jadi akhirnya mindset-nya nggak bilang lavender ini mahal. Bisa juga kita memberikan edukasi. Oh, kamu 1 lavender ini, kamu bisa bikin berbagai macam DIY. Bisa bikin buat kulit, ya kan, buat wajah, bikin face serum, bisa juga bikin DIY spray buat di kasur, buat di baju, pengganti parfum, ini dan itu. Habis itu kita bikinin perhitungan. Lu beli ini semprotan pewangi pakaian waktu setrika baju berapa gitu kan. Nah, ketika hanya beli 1 essential oil lavender, dia bisa memotong ya, memangkas pengeluaran dia yang lain yang bisa di-saving juga kayak gitu kan. Jadi kita berikan anchor point-nya bahwa nggak mahal loh sebenarnya gitu kan. Kalau kamu tahu cara pakainya, makanya tuh harus join di grup aku, harus join di aku, ntar aku ajarin deh. Nah, kayak gitu bisa dipakai ya caranya. Kemudian masalah tersering ketiga itu adalah kegunaan oil. Kita tahu ya Kondak ya kan, semua kayaknya momok tuh kan kalau sama Kondak, kalau udah dapat email dari Kondak atau telepon dari Bu Debi udah jantungnya langsung copot gitu kan ya. Kalau kalian khawatir dengan Kondak yang kayaknya kita bilang susah banget mau promo, nggak boleh ini, nggak boleh itu, posting ini nggak boleh, ngomong ini nggak boleh gitu kan ya. Berarti mindset-nya masih salah. Kita cuma berfokus mengenalkan essential oil, cuma berfokus terhadap kegunaan oil, ya kan. Kalau kalian cuma mengandalkan kekuatan kegunaan oil dengan testimoni dan ini dan itu, sebenarnya itu mainstream banget. Semua MLM jualannya testimoni. Dan semuanya overclaim. Akhirnya apa? Berantem kan sama Badan POM, dunia medis, dan lain-lain kayak gitu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa jadikan kegunaan oil ini sebagai senjata perang kita yang utama, nggak bisa. Karena ya itu, kita terbentur dengan aturan, segala macam ya kan, kita harus comply, kayak gitu. Kegunaan essential oil ini nggak bisa dijadikan senjata kita yang paling utama, nggak bisa. Karena kalau kita pakai kegunaan oil, kita juga akan diserang oleh kompetitor, ya kan. Nanti ada yang bilang, aduh ribet pakai yang living, oilnya macamnya banyak, satu paket yang join member baru aja PEP itu 12. Gimana belajarnya 12? Cukup 1 aja bisa untuk semua masalah. Bisa nanti diserang sama grup yang tipikal seperti itu gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa nih terpatok dengan cuman istilahnya jualan kegunaan atau fungsi oil. Banyak serang. Minyak sebelah, saya nggak perlu sebut lah, kalian sudah tahu ya kan minyak apa gitu kan ya. Nah, tipsnya apa sih untuk yang masalah ini dari kegunaan oil atau fungsi oil? Kita bisa sentuh dari emotional benefit-nya. Kita sentuh dan colek-colek dulu tuh emosinya, supaya dia nggak cuman fokus sama fungsi, kayak gitu kan. Contohnya gini deh, saya ini bukan tipikal orang yang suka belanja barang mahal atau bermerek, ya kan, gitu kan. Tapi mungkin one day, karena sekarang juga semakin ketemu banyak orang, ya kan, ada sosial ekonominya semakin, jenjangnya semakin tinggi, semakin luas gitu kan. Ada momen-momen yang dimana saya harus merubah penampilan saya sesuai dengan momen itu gitu kan. Mungkin perlulah saya punya 1 tas mahal untuk saya pakai kayak gitu kan. Nah, tapi karena tipikal saya nggak suka, ketika saya harus beli itu kan pasti perang batin gitu kan ya. Buat apa? Tas yang murah aja ada. Ngapain harus beli yang bermerek gitu kan. Tapi kembali lagi, emosi saya ini kan ada pride yang mau saya bangun gitu kan misalnya ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk beli. Nah, ketika kita udah ragu, misalnya sampai rumah nyesel, aduh nyesel ya beli tas mahal, balik lagi, oh iya sih tadi tujuannya kan saya untuk ini kan ya, untuk
untuk acara ini, untuk gabung sama ini, mungkin lagi sama pejabat atau apa gitu kan. Untuk pride lah supaya nggak terlalu malu-maluin. Kalau pakai yang KW kan ya malu gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi emotional benefit-nya yang harus kita sentuh kayak gitu. Nah, kalau untuk essential oil seperti apa? Ya bisa kita sentuh aja bilang, kamu kalau beli yang living ya, ini untuk kesehatan keluarga loh. Kita bisa less toxic. Kamu pengen kan anak-anak lebih sehat, keluarga juga lebih bahagia, karena essential ini bikin relax. Kamu ntar di rumah relax, nggak jadi mama-mama yang suka marah-marah lagi loh, apalagi ini kan musim-musim sekolah online, kayak gitu kan. Kita colek-colek itu emotional benefit-nya. Jadi, ketika dia mulai ragu, dia tahu bahwa ada benefit dari kita kalau beli essential oil, bukan cuma sekedar wangi-wangian, gitu. Oke, gitu Bu, kira-kira. Nah, tadi saya tambahkan ya, tanpa alasan yang kuat, itu tidak akan ada repeat buying. Jadi nggak akan orang itu mau beli lagi gitu kan. Jadi tadi memang benar kata Bu Indri, three false belief itu poin utamanya, dan juga kita harus tahu ini akar masalah dari calon member kita atau target kita itu nggak mau beli itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini ya kan, ini marketing sama sales. Nah, kalau di perusahaan itu kayak dua divisi yang berbeda kayak gitu kan, dan dua-duanya bukan saya banget. Saya nggak ngerti dunia ini sama sekali gitu kan. Tapi di Young Living, setiap leader itu dituntut untuk punya dua ini. Jadi ini bukan harus kita memilih jadi marketing atau sales, tapi dua-duanya kita harus punya. Dicatat ya ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga, semua kakak-kakak yang join ya. Marketing, sales kita harus punya dua-duanya sebagai leader kayak gitu kan. Marketing itu menciptakan permintaan, sales itu menciptakan customer. Nah, untuk marketing itu sebenarnya sudah dijelaskan ya waktu di kelasnya Bu Agnes tempo hari tentang schooling. Gimana sih supaya kita tuh terus menciptakan permintaan dari komunitas kita gitu kan ya. Untuk yang sales itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Rani di kelas berikutnya, 4S berikutnya, yaitu servicing. Nah, untuk yang saya akan lebih menjelaskan tentang selling, kayak gitu. Oke, Bu, bisa next. Nah, ini dari saya nih ya. Ini yang poin juga yang saya mau sharing berdasarkan pengalaman saya juga, kayak gitu ya. Kita kan tadi kan saya sudah bilang bahwa kita harus punya mindset tentang yang living ini, menjadi member yang living itu berkelas. Kita tuh berbeda ya kan. Kita orang yang berkelas. Nah, otomatis tips selling dari saya, marketing dari saya itu harus elegan dan berkelas. Kita bukan orang yang barbar, yang hard selling, yang mainstream seperti MLM pada lainnya. Tips yang pertama adalah kita harus kenali dulu target kita. Kita udah tahu kan, kita ini direct selling, ya kan? Pasti ada tujuannya, nggak asal-asalan, nggak cuma gara-gara supaya komisi gede atau apa, enggak. Yang pertama, kita tuh harus kenali dulu target kita itu apa, kayak gitu kan ya. That's why Young Living dipasarkan dengan cara direct selling, bukan di marketplace. Kalau di marketplace itu kita nggak tahu orangnya, gitu kan ya. Kita nggak tahu, kita nggak perlu kenal sama si pembelinya kita, pokoknya aku pajang ini, lu beli, ya udah buy gitu. Nggak bisa. Makanya marketplace ini juga yang paling dimusuhin dan kayak kesalahan fatal ya. Tapi don't worry ya buat teman-teman, untuk marketplace sudah ada peraturan yang lebih keras ya, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, nanti mungkin akan disosialisasikan lebih lanjut. Kalau saya lihat di jadwal, kayaknya ada nih kelasnya nanti sesinya Bu Indri sama Bu Debi gitu kan ya. Gitu. Jadi kita harus kenali target kita dulu itu apa, kayak gitu kan. Siapa, bagaimana, kita harus tahu dulu. Nah, ini nyambung lagi, balik lagi nanti ke yang three false belief tadi. Kita harus identifikasi dulu, grouping dulu, harus tahu dulu, supaya kita memberikan penawaran yang tepat jitu. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui target kita, baru berikan penawaran. Penawarannya itu seperti apa sih? Yang pertama itu future hope. Kita memberikan sebuah harapan di masa depan. Nah, ini saya kasih contoh nih. Kita harus kenali dulu target kita seperti apa. Saya pernah punya pengalaman, saya ini nggak suka, karena saya tuh bukan tipikal orang selling, saya tuh nggak suka kalau ada member baru langsung nanya compensation plan. Udah langsung nanya komisinya berapa, terus sistem bisnisnya kayak apa, nggak nanya produk, itu saya nggak suka. Jujur saya pernah menolak satu kakap besar ya, ikan besar waktu itu, yang dia akhirnya kayak waktu ketika saya tolak tuh dia mungkin agak tersinggung dan dia bilang, loh aku dia punya ini loh, ntar prospek gini-gini, oke, bye gitu kan. Jadi kayak kakap besar yang saya tolak gitu kan. Ini pelajaran ya buat teman-teman sekalian, bahwa
sebenarnya nggak salah sih kalau mungkin apalagi milenial zaman now ya, milenial zaman now penasaran sama kepingin punya income sendiri apa segala macam. Sebenarnya itu nggak salah sih. Sebenarnya itu juga nggak salah juga. Jadi mindsetnya harus diubah bahwa compensation plan itu bukan sebuah aib atau dosa yang harus kita tutupi erat-erat gitu kan. Karena dulu saya berpikir ketika ada kamu join di saya, kamu harus belajar dulu PEP-nya. Kamu belum belajar PEP udah nanya sistem bisnis. Gimana caranya? Enggak banget ya, kamu berarti nggak cocok sama aku, silahkan cari grup lain. Itu sebenarnya kita nggak boleh ya menolak rezeki gitu kan, menolak customer gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu. Dan kalau kalian merasa tidak nyaman untuk memberikan informasi tentang sistem bisnis, satu yang harus kita ubah dan harus kita ingat bahwa sistem bisnis yang living ini adalah hak dari setiap member. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan penjelasan tentang compensation plan. Jujur saya sendiri aja baru belajar compensation plan itu waktu gold. Jadi waktu sebelum-sebelumnya itu karena saya saking nggak sukanya sama bisnis, saya nggak ngerti gitu kan, nggak ngeh banget tentang compensation plan. Tapi dari sini saya belajar bahwa kenapa saya harus tutupi? Wong ini haknya semua member untuk mendapatkan manfaat ini yang udah diciptakan sedemikian rupa oleh Gary yang kayak gitu kan. Saya sempat waktu itu meeting sama tim marketing ya, Pak Firdan. Pak Firdan juga cerita bahwa kalau secara persen-persennya gitu kan ya, yang living ini paling loyal banget deh sama member-membernya kayak gitu. Sampai mereka tuh harus membuat sistem dan pelaporan di API-nya itu agak berbeda gitu kan, supaya compensation plan dari yang disetujui Gary yang ini nggak diubah gitu kan. Jadi jangan sungkan ya untuk menjelaskan tentang compensation plan karena itu adalah hak setiap member kayak gitu. Jadi kalau memang target kita penasaran sama compensation plan, ya nggak apa-apa dijelaskan aja karena itu juga nanti jadi hak dia gitu kan ya. Kemudian tawarkan future hope. Nah, misalnya dia sukanya sama tadi tertariknya sama bisnisnya. Future hope-nya kita bisa tawarkan bukan yang barbar, kita kayak bilang, oh ntar komisimu sekian, nggak bisa, karena setiap orang itu beda. Mau rankingnya sama, komisinya tuh beda, tergantung juga kegendutan OGV, usahanya seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa menjanjikan komisi di sini. Saya setuju banget, makanya Kondak bikin aturan, kita nggak boleh posting tentang komisi, karena itu kayak janji palsu dan semu. Nggak semua orang bisa mendapatkan itu, dan setiap orang bisa beda-beda. Future hope yang kita bisa tawarkan itu apa? Ya paling enggak kamu punya income tambahan. Paling enggak kalau kamu cinta essential oil, kamu bisa beli dengan komisi kamu, jadi nggak mengganggu keuanganmu, seperti itu. Jadi itu ya yang bisa ditawarkan dari future hope-nya gitu kan. Nggak boleh overclaim. Dan juga kita tawarkan juga solusi. Nah, solusinya itu apa? Misalnya nih, targetnya kita itu kebutuhannya adalah tentang kulit, tentang wajah gitu. Dia kepingin cari skincare yang alami, yang non-toxic gitu kan. Tapi kita paksa untuk dia beli PEP dulu. Karena apa? PEP komisinya paling gede, Bu, gitu kan ya. Ingat ya, kita bukan sales PEP. Kita nggak cuman disuruh jualan PEP. Makanya itu ada membership ya kan di Yang Living. Kita bisa tawarkan mungkin member yang 100.000 kayak gitu kan. Terus bisa ditawarkan solusinya apa? Karena kepinginnya skincare, kita pinginnya kita bisa tawarkan Bloom ya kan, kita ada produk baru Bloom kayak gitu kan. Nah itu bisa kayak gitu loh. Jadi jangan cuma terpatok jualan PEP karena kita tuh bukan salesnya PEP gitu kan. Kita ini punya tujuan gitu ya, memperkenalkan Yang Living itu punya visi dan misi kayak gitu. Dan yang kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui target, kita tawarkan solusinya ya kan, kita harus memberikan competitive advantage. Kita harus memberikan keuntungan ya kan yang kompetitif. Nah, di sini bukan bicara tentang perang bonus, perang diskon, perang ongkir, enggak. Seriously, itu akan capek dan menghabiskan energi, kalian nggak bisa fokus. Saya tahu banget, setiap orang itu pasti pernah punya pengalaman sebel ya kan, sebel sama grup yang barbar atau marketplace gitu kan. Saya pernah di posisi itu juga, tapi saya bersyukur dengan dukungan leader-leader dan juga masukan-masukan dari ya tim manajemen juga. Ketika saya tidak memusingkan tentang hal itu dan saya berfokus untuk mengembangkan diri saya dan tim saya, memberikan value yang lebih lagi, saya jujur nggak takut sama marketplace. Nggak apa-apa gitu kan. Mati satu tumbuh 1000 gitu kan yang di sana. Capek kalau kita cuman kejar-kejaran sama hal itu tuh capek, benar-benar capek. Jadi yang paling penting di sini yang harus kita tawarkan itu adalah value yang menambah value dari Yang Living itu sendiri. Tadi saya sudah bilang Yang Living ini udah berkelas, value-nya udah luar biasa, tambahkan lagi value-nya supaya
lebih luar biasa lagi nih harganya gitu kan. Nilai dari sebuah, kalau kita beli essential oil itu nggak cuman beli oil, tapi ada value lebih, benefit lebih yang bisa kamu dapatkan kalau kamu join sama saya, kira-kira gitu. Oke, bisa next Ibu. Nah, never lower your price, add value. Jadi please jangan pertaruhkan harga diri dan martabat Anda hanya dengan menurunkan harga yang living supaya kamu cepat up rank, supaya kamu omset naik, supaya OGV-mu tinggi. Please jangan. Harga diri kita tuh jauh lebih berharga dari sekedar OGV dan rank. Never lower your price, add value. Tambahkan value-nya. Ya kan? Jadilah distributor yang living, yang bermartabat. Kita sekarang udah nggak pakai istilah distributor ya, kita pakai istilahnya independent member. Jadilah independent member yang living, yang bermartabat, yang berkelas, yang elegan. Tambahkan value dari nilai itu sendiri, kayak gitu. Oke Bu, bisa next. Nah ini, gimana sih cara nambahkan value? Dari tadi Grace nih jawabnya, bahasnya tentang value terus kan ya. Value yang pertama yang bisa kita tambahkan itu adalah dengan cara jual diri. Jual dirinya in positive way ya, di yang positif, bukan jual diri yang negatif kayak gitu kan. Kita branding dengan menjual diri kita supaya ya itu maunya belinya di kita, taunya essential oil itu ya kita, dan belinya maunya di kita, nggak mau yang lain kayak gitu kan ya. Kita harus jual diri kita. Nah, sebelum kita menjual diri kita, tips dari saya yang pertama adalah kenali dulu dirimu gitu kan ya. Kita harus tahu dulu diri kita tuh apa, kekuatan kita itu apa gitu kan. Kita harus cari tahu banget nih kita tuh apa, supaya kita tahu nilai apa yang mau kita tonjolkan, nilai apa yang mau kita jual kayak gitu kan ya. Gimana cara mengenali diri? Gampang banget. Sekarang tuh banyak kelas-kelas online ya kan. Google itu banyak tes-tes gratisan, DISC lah, apalah, personality, banyak banget tesnya. Bisa diikuti dari yang murah, yang gratis, sampai berbayar. Kalian bisa ikuti supaya kita lebih mengenal diri kita tuh seperti apa. Saya sudah mengikuti beberapa tes gitu kan, sampai ada yang berbayar cukup mahal juga. Yang kuat di saya itu adalah empati dan juga saya adalah pendengar yang baik. Nah, that's why tadi waktu saya perkenalan di depan, saya kan bilang, sahabat perjalanan hidup sehat Anda. Ya, itu yang saya jual, itu branding diri saya, kayak gitu kan. Karena kekuatan saya adalah empati dan saya pendengar yang baik. Jadi, saya merasa di zaman sekarang, orang tuh tambah sibuk ya, individualnya tuh semakin tinggi gitu kan, semakin egoisnya tinggi banget, kayak gitu. Saya merasa banyak orang yang membutuhkan sahabat di masa-masa sekarang, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. That's why itu yang saya jual, yaitu saya mau jadi sahabat kalian, kayak gitu kan. Yaitu yang pertama kita harus kenali diri supaya tahu nilai kekuatan kalian itu apa. Nggak harus sama seperti saya, setiap kalian punya kekuatan sendiri-sendiri. Ya jual itu, tonjolkan itu, bahwa ini loh saya, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua, kita hidup itu harus punya visi misi. Nggak mungkin kan kita cuma 3M. Kalau orang Surabaya bilang tuh 3M itu maca, mana, masak. Maca itu maksudnya dandan, mana itu maksudnya hamil, melahirkan, melayani suami, dan juga bisa masak aja. Enggak cuman itu. Saya percaya ketika kita diciptakan oleh Yang Kuasa, kita itu punya tujuan hidup masing-masing kayak gitu kan, punya jalannya masing-masing. Kita harus cari tahu dulu visi misi pribadi kita tuh apa. Enggak usah yang ribet-ribet, lebay kayak panjang-panjang gitu, enggak. Cukup bayangkan aja pemataman kita tuh mau jadi seperti apa. Ketika kita meninggal nanti, kita kepingin dikenalnya jadi apa? Seperti apa? Mau banyak dicintai orang kah? Mau banyak yang ketika pemakaman tuh banyak yang menghadiri dan kurasa kehilangan kah? Mau dikenal seperti apa? Ketika kita udah nggak ada jasad fisik kita udah nggak ada di dunia, kita mau dikenang seperti apa? Ya itu harus punya visi misi yang jelas gitu kan. Ketika menjalani hidup kayak gitu. Dan yang ketiga, cara menjual diri adalah harus punya passion, ya kan? Karena menurut saya, passion ini adalah sebuah energi, sebuah gairah. Karena kalau kita nggak punya passion tentang essential oil, nggak punya kecintaan sama essential oil, kita nggak akan bisa menjelaskan dengan ngena gitu di hati banget, gitu nggak bisa. Kayak contoh lah ya, kita review makanan. Kalau cuma kita mendengar review dari orang, kita mungkin akan menjelaskannya, oh iya, kata si selebgram ini enak, kata temanku enak, gitu kan. Tapi kalau kita udah pernah mencoba, terus habis gitu kita puas banget, kita akan memberikan reviewnya ya, menjelaskannya tuh menggebu-gebu dengan gairah. Oh iya, ini sorry tadi ada yang bilang medok, iya medok banget. Ini supaya lebih meyakinkan lagi passionnya itu kan kita bisa bilang, enak tenan gitu kan. Iya makannya di sini tuh enak pol gitu. Nah otomatis orang yang kita beri info tentang makanan ini akan lebih tertarik. Nah sama dengan essential oil. Kalau kalian nggak punya passion sama essential oil,
ya susah kalau bikin orang tuh mau percaya sama kita kayak gitu kan ya. Dan yang berikutnya cara menjual diri itu pamer brutal supaya apa? Ingat YL, ingat kamu gitu kan ya. Itu pamer brutal banget. Nah, ini saya sempat bercandaan nih sama teman-teman juga di komunitas. Istilahnya kalau kami itu kalau ada keset yang living kita pasti beli. Kalau bisa tuh dari rumah ya, dari pagar sampai masuk, dia tuh tahu nih oiler sejati gitu kan. Di tas itu juga udah ada gitu kan. Harus pamer brutal supaya orang tuh tahu yang living itu kita, yang living itu aku, kayak gitu. Ya, ini request ya, Bu, ya. Kesetnya yang living loh ya, jangan lupa. Bu Indri udah nganggep tuh. Oke, Bu, next, Bu. Kita udah hampir selesai kok nih, teman-teman. Oke, bisa next, Bu Indri. Di saya belum ganti nih, Bu. Kesetnya istri saya juga mau, katanya. Masih belum ingin selesai. Ibu, slide-nya belum ganti di saya, masih jual diri nih. Teman-teman ngelihatnya apa nih slide-nya? Belum ganti juga, Ibu. Saya stop share dulu, saya ini lagi ya. Oke, boleh. Sambil saya ngobrol-ngobrol nih sama ini. Pada banyak yang penasaran keset. Ntar abis gini, apa, story-story yang nge-tag Bu Indri pada minta keset, Bu. Udah tambah satu hashtag lagi, keset YL. Oke, ya ini ntar bisa di googling ya, ini ada banyak ya, sudah bisa dicari bahwa ini kita harus tahu nih visi misi yang living itu apa, value-nya itu apa. Di bawah itu juga ada We Are Oilers, itu adalah kepanjangan dari value-nya ya kan. Nah, yang pengen saya highlight di sini, kalau kalian nanti baca ya, kalian renungkan nih, baca supaya kalian tuh punya passion dan kecintaan tentang yang living gitu kan. Di situ banyak kata-kata komunitas di situ kan. Community itu diulang beberapa kali di manifestonya yang living. Nah, cara add value berikutnya setelah menjual diri yang kedua pastinya adalah menjual komunitas. Bisa next, Bu Indri? Oke, jadi cara yang value pertama, cara menambah value kita itu apa? Menjual diri. Yang kedua, menjual komunitas. Karena memang cita-cita dari yang living ya kan, itu adalah membangun komunitas sesuai masing-masing ya, sesuai karakter masing-masing kayak gitu. Jadi penting banget ini komunitas karena memang setiap kita punya komunitas gitu kan ya. Komunitas di sini tuh bukan cuman grup geng oil yang karena memang struktural satu pohon gitu kan, enggak, tapi lebih daripada itu gitu kan ya, ada nilai-nilai yang bisa kita tawarkan gitu kan. Jadi selain menjual diri, kita juga harus menjual komunitas kita gitu kan. Ya jelas komunitas itu harus punya visi misi gitu kan ya. Kita harus punya visi misi komunitas kita tuh apa kayak gitu kan ya. Kalau kayak saya dan komunitas saya, kita punya visi yaitu memperkenalkan yang living kepada semua orang gitu kan ya, healthy home and healthy world kayak gitu kan bersama yang living ya, itu kan sesuai dengan visinya yang living gitu kan. Kemudian misinya apa? Yang pertama, kita pengen setiap member yang join di kita itu bisa menjadi agent of change. Jadi menjadi agen perubahan, memberikan dampak positif untuk sekitarnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini nyambung dengan goal saya yang di depan tadi sudah saya sampaikan, bahwa setiap member yang join di dalam komunitas kita itu mengalami hidup yang berkelimpahan, baik dari segi kesehatan baik itu fisik ya, emosi, dan juga spiritual, dan juga finansial, karena di Young Living juga sudah ada sistemnya kayak gitu kan. Ini penting banget. Saya sharing sedikit ya, waktu itu saya sempat bikin challenge menantang teman-teman di komunitas untuk hidup sehat, mengubah piring kita, untuk menaikkan imun kita di masa pandemi, kayak gitu kan. Sebenarnya nggak nyambung sama YL, tapi karena saya punya visi misi yaitu pengen mensehatkan orang, menjadi sehat itu bukan cuma pakai essential oil, tapi juga secara keseluruhan dalam menjalani hidup ya, hidup yang pola hidup sehat. Nah, waktu itu saya tantang teman-teman untuk ubah piring kayak gitu kan, ternyata saya kaget loh, tiba-tiba ada satu member yang bisa mendapatkan pemasukan tambahan gara-gara dia sering posting. Jadi cantik banget itu, dia bikin makanan-makanan sehat, akhirnya dia bisa jualan loh. Salah satu misi saya dalam hidup saya dan komunitas saya tercapai juga finansial. Jadi finansial nggak cuma dari sistemnya yang living, tapi juga dari persahabatan kita ini gitu kan. Jadi penting ya, harus punya visi misi yang jelas supaya kita bisa menjual komunitas kita. Dan yang kedua, kita harus tahu karakter atau kelebihan yang ingin ditonjolkan atau yang ingin ditawarkan kayak gitu.
Jadi penting banget ya untuk kita tahu karakter atau kelebihannya apa. Saya lihat ada grup yang memang jago banget di DIY, yang mana itu juga mungkin kelemahan saya kayak gitu kan. Nggak apa-apa, kalau memang karakter kalian di situ, iya tonjolkan aja, kalian bisa DIY cantik-cantik gitu. Karena kita itu attract orang sesuai dengan karakter kita. Jadi nggak perlu kayak rebut-rebutan member, itu nggak perlu banget ya. Jadi nggak apa-apa, ada orang yang memang tertariknya DIY, mungkin kalau join di saya nggak cocok, karena saya harus berjuang keras untuk membuat sebuah DIY kayak gitu. Jadi setiap kita karakter komunitas tuh juga punya karakter masing-masing. Kalian boleh tonjolkan aja. Kalau di saya pribadi, karena basic saya sendiri, ya yang saya tonjolkan adalah penggiat hidup sehat gitu kan, paket lengkap untuk hidup sehat. Nah, kalian harus tahu, harus kenali komunitas kalian seperti apa, supaya kalian bisa jual komunitas kalian. Dan nggak perlu saing-saingan, nggak perlu senggol-senggol bacok kanan-kiri, nggak perlu. Kita nggak perlu merasa lebih tinggi dibanding grup lain, merasa lebih hebat dari grup lain, nggak perlu banget, karena yaitu, setiap kita punya kelebihan masing-masing, setiap kita punya kekurangan masing-masing, dan kita akan attract orang-orang yang mirip sama kita. Jadi nggak perlu khawatir kehilangan pasar, nggak perlu khawatir kehabisan pasar, istilahnya gitu, nggak perlu khawatir. Karena yaitu, rezeki udah ada yang atur, semuanya ada jalannya sendiri-sendiri. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak usah sedih juga ya kalau misal ternyata yang sahabat kita mungkin memilih untuk bergabung di grup lain atau di leader lain gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin dia ada something yang attract dengan orang itu kayak gitu. Ya oke Bu, bisa lanjut. Nah, ini highlight yang juga saya mau sampaikan. Selling itu bukan aib ya, kita jualan itu bukan aib. Selling itu juga nggak dosa, asal juga kita lakukannya dengan yang benar gitu kan ya. Kalau kita lakukannya dengan cara curang, iya juga membawa kita jatuh dalam dosa gitu kan ya. Jadi sebenarnya selling itu bukan aib, nggak usah malu ya kan, nggak usah malu untuk kita selling. Asal ya tadi kita memegang nilai-nilai, cara-cara yang elegan, cara-cara yang berkelas, nggak barbar ya kan. Karena please, yang living ini udah berkelas, jangan dirusak nilainya ya kan. Never lower your price. Tadi kan saya sudah bilang, add value, tambahkan value-nya, supaya yang living semakin berjaya, dan juga kita lebih panjang ya kan, kita kan kepingin seterusnya ya pakai yang living, supaya ya izinnya lempeng gitu loh ya kan, nggak terbentur sama izin-izin kayak gitu. Oke, bisa next Ibu. Nah, ini quote dari saya juga, setiap kita tahu ya, menabur itu juga pasti menuai. Di sini saya punya prinsip, teruslah menabur, janganlah lupa memupuk, percayalah akan ada masanya untuk menuai. Jadi seringkali kita tuh sibuk menabur dalam arti mungkin kita nawarin ini dan itu, kita mengenalkan ini dan itu, bahkan mungkin berkorban memberikan sampel-sampel gitu kan, tapi nggak nyantol-nyantol, lah itu sering banget itu. Nah, di sini loh ya, kita tuh seringkali kita sibuk nabur sana-sini, berharap orang itu join sama kita, gitu kan ya. Tapi kita lupa untuk memupuk. Memupuk apa? Memupuk tanahnya ini, supaya nanti ketika taburan kita itu mau bertumbuh, itu tumbuhnya tuh subur. Jangan lupa untuk memupuk diri kita sendiri, dengan menambahkan value-value tadi. Mengembangkan diri kita menjadi leader yang lebih baik. Karena saya percaya, ketika kita memutuskan menjadi upline, ya kan, menjadi leader, itu artinya kita sudah mau membagi hidup kita dengan orang lain. Bukan cuma kayak beli di gua itu terus bye-bye gitu kan. Enggak. Saya sampai bilang sama teman-teman, persahabatan kita nggak terbatas sama OGV. Kita akan terus bersahabat selama kita masih punya kecocokan visi misi yang sama kayak gitu kan ya. Jadi penting untuk kita terus mengembangkan diri, memupuk ini ya kan, diri kita menjadi lebih baik, sehingga nanti ada waktunya menuai gitu kan. Kalau kita lupa memupuk, waktu menuainya lama banget ibu-ibu gitu kan ya, bapak-bapak juga. Jadi gak apa-apa, kita terus menabur kebaikan ya kan, kita terus memberikan penawaran, tapi jangan lupa memupuk diri kita dengan menambahkan value yang lebih lagi untuk diri kita, untuk komunitas kita. Jadi ketika ada orang tuh kita jelaskan, dia tuh kayak nangkep ada suatu karisma yang bikin kayak nggak bisa dijelasin gitu loh, karena udah klik banget nih sama leader ini, sama orang ini gitu kan, aku maunya cuma beli dari kamu, kayak gitu. Percaya ya, akan ada masanya kok untuk menuai. Jadi jangan patah semangat buat yang baru-baru juga itu ya, saingannya sama leader-leader berat gini. Enggak, semua ada rezekinya masing-masing, ada lahirnya masing-masing. Oke Ibu, bisa next. Oke, next Bu. Oke, ini udah slide terakhir ya. Semua ada masanya untuk bersinar. Sabar untuk menunggu giliran. Tak usah iri, apalagi ada niat untuk saling menjatuhkan. Lihatlah,
matahari dan bulan, mereka bersinar pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, buat diri kita tuh bersinar, nggak usah iri, kalau mungkin sinarnya kita tuh masih kecil aja, sabar, nunggu giliran. Wong matahari sama bulan itu ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi, nggak usah sibuk cari panggung, ya kan? Nggak usah sibuk cari panggung, karena orang yang sudah glowing dari dalam, itu udah jadi spotlight sendiri, udah bersinar, orang udah langsung nangkep sinarnya. Jadi penting banget untuk kita add value ya, terus tambahkan diri kita supaya saya percaya kok nanti ada waktunya dan kita juga akan bersinar pada waktunya. Kalau saya bisa sampai di posisi ini, di mana saya sendiri nggak pernah membayangkan, nggak pernah terpikir menjadi seorang platinum leader, saya percaya teman-teman juga akan ada dan sama-sama yuk kita sampai ketemu di nanti di RCD gitu. Sekian Bu Indri, saya kembalikan. Thank you teman-teman udah join kelas hari ini ya. Waktunya luar biasa banget, respon-responnya juga luar biasa. Thank you banget. Bu Grace, walaupun ini untuk kesekian kalinya saya baca quotes ini, seperti teman-teman semua melting ya. Dan kebetulan saya di ruangan yang ya di kantor AC-nya dingin, itu bikin merinding gitu, merinding disco sayanya. Ya Bu, saya sendiri juga merinding. Iya, jadi termasuk nggak usah iri sama marketplace. Oke guys, Betul jadi sekali, kalau boleh betul. saya menghimbau, let's stop bahas marketplace karena kayak apa Betul. ya, kayak orang-orang yang pansos semakin dia dibahas, semakin dia naik daun. Stop bahas. Betul banget. Ya, jadi udah ada teman-teman di sini tim kita yang bekerja khusus untuk menangani itu. Tentunya tidak semua bisa dideklar karena ini berkait dengan urusan legal gitu ya. Anyway, saya melihat ya, saya saksi matanya teman-teman itu bekerja sedemikian rupa siang dan malam, membanting tulang untuk memastikan kita bisa produce something yang beneficial buat semua kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, cici-cici, mbak-mbak, semua dimanapun berada. Oke, tadi banyak yang tanya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini call to action. Saya udah meminta waktu, meminta pikiran, meminta PPT ya, karena PPT ini dia hasilkan dengan keringat tersendiri gitu ya, dan saya mau ini ada benefitnya buat teman-teman semua di rumah. Ayo kita bikin 3 kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Grace hari ini, ya. Silakan posting di IG story masing-masing. Minta tolong di tag akun YLID_education dan akun Indri_sunshine. Hashtagnya 4S yang living. Biar nanti gampang lagi nge-track postingan-postingan yang berkaitan dengan 4S. Saya udah taruh ini di highlight kalau mau belajar bagi yang ketinggalan. Dan satu hashtag lagi, belajar itu menyenangkan. Kok ini ada hashtag yang nggak ada yang livingnya? Hai, kalau kita mau cari cold market, kita harus pasang hashtag yang nggak ada hubungannya sama yang living. Bukan begitu, Esmeralda? Ya. Tambah satu lagi hashtagnya tadi, Keset YL. Keset YL. Ya, habis gini Keset YL viral ya Bu, belum produksi udah viral. Kita viralkan, sebelum dia ada kita bikin viral. Oke, thank you banget Bu Grace. Kita bisa masuk ke pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, kalau boleh saya highlight bahwa masih banyak dari kita yang alergi, gengsi, terus mungkin keluarga besarnya itu adalah keturunan pegawai, baik itu pegawai swasta maupun pegawai negeri atau profesi tertentu, yang ketika mendengar dunia MLM mungkin pada awalnya alergi dan merasa itu bukan pilihan prioritas, hal seperti itu gitu kan. Tapi ada banyak, saya saksi matanya, ada banyak leader yang pada akhirnya kecemplung dan mendewasai proses perjalanan hidupnya bahwa oke, ini ternyata merubah banyak jalan hidup orang lain, merubah banyak gaya hidup orang lain, dan merubah banyak pemikiran-pemikiran orang lain tentang konsep gaya hidup sehat yang sebenarnya. Oke, jadi saya pikir proses 4S ini menunjukkan bahwa, tadi ada banyak yang bilang, makanya edukasi dulu. Oke, kalau boleh saya menghimbau kakak-kakak semua, ayo kita apresiasi bagaimanapun caranya seseorang menjadi akrab dan cinta dengan yang living. Tadi yang Bu Grace bilang, kalau beliau itu dari approach product approach gitu ya, sampai akhirnya jatuh cinta sama yang living, sampai akhirnya jadi platinum leader seperti yang hari ini kita saksikan bersama-sama. Ada kelompok lain dan the way of thinking-nya memang ketika dia mau melakukan sesuatu, dia mau berhitung dulu. Itu halal-halal aja, ya. Itu halal-halal aja. Betul banget. Jadi ayo kita jangan menghakimi siapa dengan cara apa,
gitu kan. Semua gaya itu benar selagi itu benar cara melakukannya. Oke? Betul. Aha, Bu, jadi saya mau nambahin nih, Bu. boleh. Kita nggak boleh judge ya. Kita nggak boleh Ah, judge kalau ada orang itu penasaran dan kepingin berhitung. Karena saya sudah menemukan beberapa orang, beberapa leader juga di dalam komunitas saya, yang awalnya tuh seperti itu gitu kan. Eh, apa namanya, langsung nanya kayak gitu kan. Yang mana itu nggak cocok banget sama saya. Tapi saya belajar untuk punya mindset, oh ya ini haknya, ini harus diberikan informasi. Setiap orang tuh harus tahu benefit IR, SO, dan juga kalau nanti jalanin, ada silver bond juga, ada dream bora-bora juga gitu kan ya. Itu adalah hak ya kan gitu kan. Dan jangan pernah judge kalau orang yang istilahnya berhitung itu bukan oiler sejati. Enggak banget. Karena saya udah punya banyak buktinya, orang yang awalnya berhitung, ya kan dalam tanda petik kayaknya pelit banget ngitung ini itu, keuntungan rugi ini dan itu, tapi gila banget Bu, koleksinya tuh saya lihat tuh jauh banyak, mungkin lebih banyak dari saya, bahkan pernah sharing itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap hari dia bisa sharing pakai oil apa aja. Saya langsung kayak, aku sendiri yang katanya cinta YL, beneran tahu udah pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kayak gitu kan, setiap hari gitu kan ya. Jadi, don't judge ya, kita nggak boleh judge orang, ya kita harus kenali aja dan kita berikan penawaran yang tepat, gitu sih Ibu. Dan hasil pengamatan saya sih sometimes itu juga dipengaruhi oleh dominasi dia otak kiri atau otak kanan. Jadi Betul banget. kalau dia memang nanyanya udah komplain duluan, welcome to the jungle. Kita justru juga membutuhkan teman-teman yang matematis banget untuk bisa menulari ilmu yang dia punya terkait dengan hitungan matematika tadi. Gitu ya. Oke, jadi Oke, Bu. approach dari produk nggak ada masalah, approach dari bisnis nggak ada masalah. Kenapa? Sebuah komunitas butuh Benar. keduanya. Oke. Betul. Meriah banget hari Oke. ini. Bahasannya mulai Thank you dari yang komen-komen aku baca semua. Thank you luar biasa. Jadi dari mewek saya terharu. ini nih cuma trendy yang living yang bisa bikin seseorang mewek terharu gitu ya. Oke, pertanyaan pertama saya sambil bacain yang mau saya highlight. Setuju MLM lain pada pamer rekening saat gajian? Iya, kita kan diatur oleh Kondang ya. Terus tadi ada komen juga, tadi kepala saya kepotong separuh. Hari ini sesuatu terjadi sama laptop yang biasa menemani saya hari-hari. Jadi saya barusan diberi laptop baru oleh teman IT, dan saya baru nyadar, oh kameranya ada di bawah. Makanya saya tadi terpotong-potong gitu mukanya, sorry ya. Terus banyak yang tadi ya, untuk pernyataan mahal, aromaterapi doang kok mahal banget, ini udah terjawab ya. Ini tentang false belief. Ini tentang false belief. Tadi ada pertanyaan yang terkait sama false belief. Bentar. Mana tadi ya yang tentang false belief? Bagaimana caranya melatih kita bisa mengidentifikasi false belief? Grace, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi false belief seseorang yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita coba jelaskan tentang yang living? Kalau saya pribadi, yaitu kita harus kenali dulu targetnya. Jadi pastikan kita juga punya pembicaraan, nggak cuma langsung datang. Jangan apa ya, saya tuh nggak suka karena sering banget ada temen yang lama nggak kontak, terus tiba-tiba datang, hai apa kabar gini, saya udah curiga. Ini kalau nggak nawarin apa-apa gitu kan, pasti punya maksud gitu kan. Jadi jangan sampai kita kayak gitu juga gitu kan. Pastikan juga kita punya apa ya, kedekatan juga, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Ngobrol aja, jadi nggak langsung yang barbar kepingin buru-buru jualan gitu kan. Jadi jangan males ya nanggepin DM-DM-nya orang yang kayak cuman hai nggak jelas kayak gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan ya. Karena tadi saya bilang, tabur aja ada waktunya menuai. Karena saya sendiri pernah ada istilahnya taburan saya 3 tahun yang lalu, menuainya tuh barusan gitu kan. Jadi nggak pernah tahu loh kita itu kapan waktunya menuai. Kalaupun nggak menuai saya sendiri, biasanya kadang ntar joinnya sama member saya gitu kan. Ya nggak apa-apa, gitu kan taburan saya dituai sama anak-anak saya, it's okay kayak gitu kan. Jadi ya itu sih lebih banyak ngobrol aja, cari tahu gitu kan, dari pembicaraan, dari ngobrol-ngobrol. Jadi misalnya ngobrol, tanya apa gitu kan, terus dia bilangnya, aduh nggak suka lah oil mahal gitu kan. Oh kita udah tahu, oh ini ada faktor internal, dia sendiri mungkin nggak pede dengan ekonominya. Nah udah itu, ntar gali lagi, baru akhirnya kita coba tawarkan dari semua celetukan-celetukan dia yang negatif itu false belief-nya. Biasanya kata kuncinya cari kata-kata negatifnya. Kalau saya kan dulu mungkin sering ngomongnya sama upline saya gitu, gak masuk akal lah itu, gak masuk akal. Sorry medok, gak masuk akal lah kayak gitu tuh, gak masuk akal wis, gak mungkin gitu kan. Jadi gitu sih Bu.
Oke, semoga semua mendapatkan ilham dari jawaban barusan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang aku jadikan satu. Jadi kalau Oke. di dunia nyata, Bu Grace ketemu dengan seseorang yang langsung compare dengan harga marketplace, apa yang Bu Grace lakukan? Kalau compare dengan harga marketplace, saya sih langsung memberikan gini. Jadi saya sentuh emotional benefit-nya. Saya akan tanya begini, kamu pakai essential oil buat apa? Rata-rata kan kalau mama-mama muda buat anak ya kan. Saya akan tanya, kamu ikhlas anakmu dicoba oleh mencobakan sesuatu produk yang nggak jelas siapa yang jual, yang nggak jelas asal-usulnya, yang mana orang ini sudah melanggar aturan. Saya akan jelaskan, marketplace itu tidak diizinkan oleh yang living. Karena begini, nih, karena value-nya begini. Saya jelaskan dulu di awal. Kemudian saya akan bilang, kamu beneran mau cobain produk yang nggak jelas, dari orang yang nggak jelas, yang nggak punya integritas untuk anak kamu. Kamu yakin yang dia jual itu asli? Aku bisa loh buka tanpa crack kan, tanpa kretek gitu kan, aku bisa masih ini buktinya karena saya pernah beberapa kali nyoba, kalau pelan-pelan itu bisa gitu kan. Mungkin ada yang ngomong juga, kalau gitu kualitasnya tutupnya ya kurang oke dong, kok bisa begitu. Itu saya dapatkan jawabannya waktu saya ke Utah. Ternyata botol itu tutupnya ada pengaturan tekanan, jadi ada alatnya sendiri untuk menentukan tekanannya. Nggak boleh terlalu kenceng ya, nggak boleh terlalu seret, istilahnya orang Surabaya bilang, nggak boleh terlalu seret dan nggak boleh juga terlalu longgar. Jadi jangan kaget. Jadi itu bukan karena kualitasnya jelek atau quality controlnya lolos, enggak. Tapi memang itu ada maksudnya kayak gitu. Botolnya tutupnya seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan sih lebih ke kulik-kulik emosinya gitu. Jadi dia kan akhirnya ragu itu kan ya, mau ngasih buat anaknya. Istilahnya kayak iklan lah ya, masa buat anak coba-coba gitu. Itu sih Bu kalau saya. Dan mungkin ada yang nyadar, ada yang enggak. Apa ya? Ada yang hadir dan mensupport istrinya hari ini, Pak Martino, ya. Katanya Iya itu tadi godain saya terus. Jadi beliau salah satu supporter setia, pernah saya geret juga ke panggung Cantik Surabaya, ya. Digeretnya dengan ikhlas kok, ibu-ibu, kakak-kakak. Oke, banyak fans baru nih, nanti siap-siap followernya nambah ya dari Waduh. tetangga sebelah. Oke, kemudian semua suka dengan quotes hari ini dan apa ya, inspiring dan teman-teman dapat pencerahan bahwa iya ya, sometimes mungkin karena keribetan hidup yang kita hadapi itu sometimes kita lupa untuk legowo, ikhlas gitu ya. Jadi ketika kita pakai oil release surrender itu, ikhlasnya itu bukan ikhlas pasrah loh kakak-kakak sekalian, tapi ya itu legowo gitu. Menerima apa yang sudah terjadi dan itu ada alasannya yang sometimes kita belum paham sekarang. Yang paling sering ini Bu Grace, saya udah approach dia, udah meeting 15 kali, udah WhatsAppan, udah teleponan, udah kasih tester juga, nyangkutnya di tim sebelah. Hey Esmeralda, ya, kadang jadi sebaliknya loh. Ada orang lain yang udah approach seseorang dengan jumlah yang sama, nyangkutnya di kita. Itu kita pernah kita nggak pernah tahu kan orangnya udah pincip sana sini apa belum kayak gitu. Betul. Jadi kita nggak pernah hitung sesuatu yang mungkin hal yang sama terjadi sama kita dari perspektif orang lain juga. Banyak yang melting, kayak es krim siang ini Bu Grace, komen-komennya. Oh ya, karena banyak teman-teman yang baru, nanti banyak yang japri saya. Ada yang sambil kerja kan, ada yang sambil nyetir on the way ke suatu tempat. Jadi biasanya setiap training kita akan posting di YouTube yang Living Indonesia. Silakan di-subscribe. Aduh, saya udah kayak YouTuber. Subscribe ya YouTube yang Living Indonesia. Jadi setiap ada posting baru dapat notifikasinya. Semua training ada di situ. Tadi kalau yang masih mengeluh tentang conduct, ada puluhan materi conduct yang ada di situ. Terus di VO, ya itu ada conduct corner, tinggal diklik aja. Silahkan digali. Semua sumber dayanya kita udah taruh, nggak ada yang kita sembunyikan, kita udah bagikan dengan berbagai cara dan berbagai platform. Oke? Itu banyak yang berbesmili, ya dapat pahala banyak loh Bu Grace hari ini. Ada yang lagi di supermarket dan tetap nonton. Kayaknya skip belanjanya dulu tuh. Thank you banget. Jadi, dan saya lihat ini netizennya dari berbagai community, Bu Grace. Something positif yang kita coba bangun sama-sama ya, internal dan eksternal, bahwa kita bisa belajar dari siapapun
dan dengan cara apapun. Ini ada yang izin bertanya. Saya kemarin baru prospek, tapi sudah disendang video tentang efek buruk beberapa pengobatan yang memberi info kalau efeknya bisa stroke, koma, dan lain-lain. Bagaimana menurut ibu-ibu semua? Terima kasih. Oke. Saya udah tahu itu, Bu. Udah sempat rame sih ya. Kita nggak perlu bahas. Yang pertama, yang nggak tahu apa yang lagi dibahas, please jangan nonton. Bukan karena kita takut nanti kalian jadi ragu, enggak. Tapi ya itu, jangan bikin si pecundang-pecundang itu semakin famous gitu kan. Jangan. Nanti karena itu waktu yang di Netflix itu, kita nggak bisa cari kok kalau nggak muncul kalau nggak kita cari benar-benar cari kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi jujur kalau 3 tahun yang lalu saya kena serang ini dan itu tuh udah sering banget gitu kan. Kalau dulu respon saya namanya juga builder baru ya, itu kayak panas banget terus kayak emosi kepengin membeberkan yang lain gitu kan ya. Tapi lagi-lagi proses lagi ya perjalanan gitu kan ya menjadi leader di Young Living. Kalau saya sendiri sih memberikan saran, kalau member-member saya tanya kayak gitu, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama, kita tidak perlu bersusah payah untuk memberikan klarifikasi, karena itu bukan tugas kita. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau udah benci, orang udah nggak suka, mau dicekoin, mau diberikan informasi sebagus apapun, dia akan tetap dengan mindset-nya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kita juga berikan bukti. Living proof itu jauh lebih berbicara dari sekedar teori ataupun testimoni orang lain, ya kan? Jadi, tadi kan saya sudah bilang, pamer brutal, ya kan? Kita harus pamer brutal yang kayak menandakan bahwa kita ini kayak etalase berjalan gitu kan. Kita tuh udah menggambarkan YL banget gitu kan. Jadi living proof aja, orang akan lihat sendiri. Jadi kita nggak usah susah-susah, ya kan? Kayak gitu capek-capek. Pertanyaan saya cuma 2 gini sih. Pertanyaan saya cuma 1, mau jadi pengejar kupu-kupu atau mau jadi bunga yang merekah indah terus didatengin sama si kupu-kupunya, mau jadi yang mana? Kalau kita kejar-kejar kayak gitu terus ya, memberikan bantahan, memberikan jawaban, nanti dia akan mengirimkan berbagai macam link lainnya kayak gitu kan ya. Apalagi black campaign yang grup sebelah itu ya, yang brand sebelah itu keji banget juga, banyak banget gitu kan. Tapi ya nggak usah pusing ya, itu sama aja kayak menjalani hidup sih sebenarnya. Kita kalau punya haters gimana sih? Apa kita sibuk tuh susah payah jelasin sama haters kita? Enggak loh, aku nggak kayak begitu loh, enggak loh gitu. Susah payah kayak gitu. Enggak kan, gitu kan. Cukup aja menjadi bukti, aku nggak seperti yang dijelaskan, kayak gitu kan ya. Kalau mungkin orang itu nanya, kita punya banyak kok sumber-sumber yang menjelaskan tentang essential oil yang jelas, living proof-nya jelas, itu bisa dikirimkan, kayak gitu. Mungkin bisa minta sama leadernya, link-link yang pendukungnya, kayak gitu. Haters nggak akan pernah jadi pemenang, pemenang nggak akan pernah membenci. Ya, aduh, hari ini banyak quote ya, Bu. Keren banget hari ini. Pemenang nggak akan pernah membenci. Jadi kalau kita pernah membenci, will not never win. Dari Pak Martino nambahin, mungkin yang membedakan jika dibandingkan dengan marketplace, paling utama adalah komunitas. Yes, komunitas itu adalah supporter utama. Ya, di marketplace kita nggak akan nemuin komunitas. Jadi, beli putus. Sekali beli, buy. Bahkan ketika produknya nyampe, kita nanya-nanya cara pakainya, mungkin akan di-skip dan bye-bye. Gitu kan, oleh sellernya. Itu yang paling sering kita dengar ya, Bu Grace ya. Dari teman-teman yang terlanjur beli di marketplace. Dan akhirnya insaf kembali ke Young Living. Ada banyak yang insaf? Ada banyak. Benar. Ada banyak yang insaf. Banyak, Bu, banget. Banget. Oke, jadi mau harga murah, kamu komunitas. Dan harga murahnya itu, seperti tadi banyak yang ketik di kolom chat juga, kita nggak pernah tahu itu dikirim dari mana, terus ada kemungkinan sudah di-delete dan sebagainya, karena crack moment itu, ketika kita nggak usahakan crack, sometimes dia bisa kebuka gitu aja, gitu kan. Kenapa? Tadi Bu Grace sudah jelaskan, karena ada tekanan tertentu yang menjadi persyarat agar dia nggak gampang tumpah, bocor, berebes, dan sebagainya. Oke. Berikutnya itu adalah gimana cara menabur di masa pandemi ini, gitu kan? Di masa pandemi ini gimana cara menaburnya? Jadi yang dialami oleh teman kita ini, beliau dulu pernah punya beberapa orang tim yang IR, tapi di masa pandemi ini nggak IR lagi dan beberapa malah skip belanja. Apa yang harus kita lakukan? Oke, saya pun juga mengalami hal yang sama ya, Ibu-Ibu ya. Mungkin ada juga komunitas yang masa pandemi makin melejit ya kan, ada gitu kan. Ada juga yang
saya sempat punya banyak cerita sedih gitu di member-member saya gitu kan. Ada yang seneng banget ini baru pertama kali dapat member, udah bayar, terus belum sempat nginput nih, tiba-tiba dia nelpon, sorry uangnya aku minta lagi karena suamiku di PHK. Satu sisi dia sedih, nggak jadi dapat member, tapi satu sisi dia senang karena dia bisa menyelamatkan satu keluarga istilahnya gitu. Untungnya tuh belum sempat input gitu kan. Kalau udah nginput itu kan tambah lebih apa ya, kayak bersukacita di atas kesedihan orang lain gitu kan ya. Kalau saya sendiri sih prinsipnya yang pertama, kalau memang membernya kita itu memang lagi nggak bisa IR kayak gitu kan ya, di sini loh saatnya kita tuh lagi menghadapi masa ujian. Beneran tak, komunitas kita itu beneran komunitas yang positif, komunitas yang memang sehat kayak gitu kan ya. Mungkin sebagai leader atau sebagai upline kita bisa bantu. Kita kan apalagi yang udah member lama, udah leader gitu kan ya, punya banyak benefit, tukar poin atau apa segala macam. Saya nggak ngajarin yang salah ya, kita boleh berbagi kok sama member kita yang itu. Dia kan pasti tetap butuh. Saya tuh sampai bilang sama member-member saya juga, kamu nggak IR pun, kamu tetap sahabat saya, tetap teman-teman saya, jangan sungkan. Kamu butuh pun boleh kontak saya anytime. Kita nggak, gara-gara kamu udah nggak IR, terus kita kayak nggak berteman lagi, terus kita nggak boleh kontak lagi, enggak, kayak gitu kan. Jadi kalau ada yang, apa namanya, kita tanya gimana caranya menabur di masa pandemi, ya kita bisa sharing lah dengan apa yang kita punya gitu kan. Lagi butuhnya apa, ya kita bisa bikinin kali roller blend gitu kan. Itu kan cuma mungkin butuh beberapa tetes, kita tambahin carrier oil gitu kan, kita kasih kayak gitu kan. Itu mungkin taburan yang sekarang, yang mungkin nggak bisa kita tuai saat ini. Tapi at least one day, kan orang itu nggak mungkin dibawa terus ya kan. Ada saatnya nanti dia pasti akan bangkit. Di situ dia akan tahu dan dia akan, oh ternyata komunitasku benar-benar positif. Dia bukan cuma kepengen komisi dari aku, tapi dia juga kepengen beneran yang dia omongin selama ini itu, kepengen bahwa orang-orang di dalam komunitasnya itu pakai oil terus, jadi oiler sampai nanti gitu kan ya. Dia membantu saya loh kayak gitu kan. Dan nanti ketika waktunya dia bisa menuai gitu kan ya, ada momennya, ya kita akan menuai taburan kita itu. Jadi tetap sharing sih kalau saya bilang dengan apa yang kita punya kayak gitu. Oke, jelas ya. Jadi memang sometimes kita butuh memagari diri kita. Kita apa ya, harus menetapkan boundaries. Boundaries ingin seperti apa yang kita setujui, apa yang kita sepakati, kita mau di mana garisnya. Jika itu sudah melewati garis atau boundaries pribadi kita, dan kita merasa nggak cocok sama itu, kita bisa tinggalin, lupakan, tapi kita merasa itu masih sesuai dengan boundaries kita lanjutkan dan terus melakukan hal-hal yang kita anggap baik. Karena standar baik aja tuh setiap pribadi tuh beda-beda, gitu ya. Jadi ini keren banget hari ini, dan jika ada di antara teman-teman yang kemudian menemui seseorang bergabung, ternyata let's say mau melakukan studi komparatif dengan perusahaan dia saat ini dengan apa yang Living lakukan dengan komunitasnya, jangan dijulitin dulu. Jika perlu, ibu-ibu semua, kakak-kakak semua yang jadi magnetnya untuk kemudian dia pindah ke yang Living. Boleh nggak ya saya ajak begitu? Boleh ya saya ajak begitu. Artinya jangan julid dulu, waspada boleh, tapi ketika tujuannya adalah untuk menarik, meng-hire, merebut ya, dengan lebih geragas lagi member-member kita, ibu-ibu boleh laporkan itu ke tim kondak ya, kondak conduct.id@yangliving.com. Boleh di-report, ditulis apa namanya kronologisnya, tapi jika ternyata ibu-ibu dan tim dan upline cukup capable untuk kemudian membuat dia berpindah ke kita. Kan kita nggak ngajak ya, kita nggak maksa, tapi dia menyelusup ya. Jadi kita boleh lakukan hal-hal positif yang membuat dia, seperti Bu Gas bilang, jatuh cinta sama kita. Kita menjadi bunga yang sangat indah, dia kupu-kupu yang hinggap dan nggak mau pergi pada akhirnya. Oke, itu poin hari ini yang bisa kita sampaikan. Sepertinya semua sudah terjawab karena ini komennya banyak banget yang apa ya, yang menunjukkan kelegaan. Banyak yang butuh dirilis sepertinya Bu Grace, menunjukkan kelegaan, menunjukkan apa ya, menemukan kelapangan hati yang baru, mendapat pencerahan, ya, mendapatkan inspirasi. Nah, jadi tepuk tangannya juga banyak.
Ini pertanyaan beneran. Berapa sih idealnya kita sharing? Berapa kali sehari idealnya kita sharing tentang yang living di sosmed dalam sehari? Ini kan kurang relate dengan apa yang disampaikan Bu Grace, tapi kalau boleh saya sampaikan, dari hasil pengamatan saya, setiap leader itu, Bu Aurelia Sandra, punya style masing-masing dan punya prime time-nya masing-masing. Jadi kalau untuk Bu Aurelia Sandra itu bisa dipelajari sih. Coba posting di hari yang berbeda, di jam yang berbeda, coba lihat like terbanyak, dan follower terbanyak itu bertambah di waktu yang mana. Itu tips simple dari saya. Dari Bu Reni, makin banyak sharing dengan ketulusan yang ikhlas akan balik lagi ke kita. Rezeki itu kadang memang nggak tahu dari mana sumbernya. Setuju, semangat teman-teman. Bersyukur masih bisa masuk Zoom, makasih banyak atas sharing hari ini. Kalau terkait dengan halal gimana Bu Indri? Oke, saya yang akan jawab ini Bu Ratna Wulan. Oke, tentang konsep halal itu silakan browsing. Apa sih produk yang sebenarnya wajib dihalalkan? Disertifikasi halal. Dan kalau ditanya dengan yang living lagi on progress untuk mengarah ke situ. Itu tuh yang baru bisa saya sampaikan. Jadi ini jadi prioritas kita internally sekarang. Dan terkait halal, kalau boleh saya sampaikan, kalau oil itu bersumber dari tanaman, proses ekstraksi menggunakan destilasi uap, proses pemisahan untuk beberapa oil tertentu, ada yang menggunakan pelarut-pelarut tertentu, di mana hasil akhir dari essential oil yang sampai ke rumah ibu-ibu semua, itu sudah pure adanya essential oil top isinya. Ini untuk yang single ya, untuk yang single. Yang blend kan beberapa ada carrier oilnya. Begitu yang bisa saya sampaikan Ibu Ratna Wulan. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Terus sudah ada izin MUI-nya, ini MUI belum, ya. MUI-nya belum, kita belum daftarin untuk MUI, kita sudah punyanya registrasi POM, ini dua hal yang berbeda. Oke, kita punya sertifikasi kosher. Kosher itu semacam lembaga yang memvalidasi status halal sebuah makanan dari perspektif agama Yahudi. Karena di Amerika, komunitas Jewish lebih besar dibandingkan Muslim. Oke, kemudian materi nanti kita akan taruh, saya lagi kumpulin, saya coba nanti akan taruh di suatu folder di VO, jadi ini kan baru pertemuan yang ketiga, kita akan kumpulin keempat materi, kita akan taruh di VO, kemudian dan Bu, itu kayaknya halalnya internasional tuh Ningxia kali maksudnya, Bu. Oh, kalau Ningxia iya, halal internasional dari Ivanka. Ivanka itu lembaga validasi halal di Amerika yang diakui oleh MUI. Jadi MUI punya afiliasi beberapa lembaga validitas halal di negara-negara lain, ada listnya di LPPOM MUI, ya, lembaga mana saja di negara lain yang juga diakui oleh LPPOM MUI, status halalnya. Oke, dan thank you Bu Bunga, diingatkan di VO juga ada penjelasan tentang kehalalan yang living. Ya, kita halal internasional itu untuk Ningxia. Untuk oil kita punya kosher. Karena di Amerika kelompok Muslim lebih kecil, kosher kita udah punya. Di Indonesia doakan kami ya supaya kami semangat Bu. Supaya kami para calon tim komite halal, para calon penyelia halal bisa lulus ujian. Oke. Jadi panjang perjalanannya, tapi kita menjalaninya dengan gembira demi siapa? Kakak-kakak semua di rumah. Oke, jadi tentang status halal sebenarnya nih ya, kalau kita mau benar-benar, sorry Bu Grace saya numpang iklan. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau belajar tentang fatwanya ulama tentang status halal, itu yang diwajibkan adalah sesuatu yang digunakan internally. Ningxia kita udah punya tentang oil, itu kan di Indonesia kita aplikasinya topically sama aromatically ya. Jadi tidak seperti yang harus diminum, tapi 7 tahun ke depan setiap produk yang dipasarkan di Indonesia itu udah wajib bersertifikasi dan kita mengarah ke sana. Oke. Nah, ada yang jawab saya, seseorang bekerja di LPPOM MUI. Doakan saya lulus ya. Kami semua di sini lulus, Mbak Nurul. Oke. Aduh, belajarnya luar biasa loh. Kayak sekolah lagi ya. Keren banget hari ini. Thank you banget teman-teman. Sudah nggak ada pertanyaan lagi Bu Grace. Mau ada closing statement atas apa yang sudah kita alami bersama-sama hari ini? Silakan.
Ya itu sih, tetap semangat aja buat kakak-kakak semua. Jangan pernah menyerah. Tabur terus, jangan lupa memupuk. Yakin deh, semua pasti akan ada masanya, ya kan? Kalau mungkin sekarang lagi kayaknya masa-masa paceklik gitu kan ya, karena pandemi atau apa. Semua itu ada expired date-nya kok, don't worry. Tetap semangat aja, lakukan bagian kita, kembangin diri kita, ya kan? Tadi ada yang tanya, apalagi jual komunitas, jual diri juga, jangan lupa, kayak gitu. Add value-nya, never lower your price, add value, itu deh. Gitu Ibu, thank you semua, Bu Indri kesempatannya, teman-teman semua yang udah join, thank you banget. Suamiku juga thank you, dia sampai support, dia tahu aku deg-degan banget, nggak bisa tidur loh Bu. Terima kasih Bu Grace, Dan tidak leader-leader semua, thank you. pernah menolak dan selalu berani menerima challenge dari kita. Apapun temanya disikat habis sama Bu Grace, tentunya dengan support Pak Martino. Ya, thank you Pak sudah hadir. Terima kasih teman-teman semua, apresiasinya. Percayalah apapun yang kita dapatkan hari ini, jangan lupa untuk diduplikasikan kembali ke tim kita. Dan ingat selalu teman-teman yang baru itu sometimes memang pertanyaan-pertanyaannya mungkin buat kita sepele, tapi buat mereka itu penting untuk direspon. Keren istrinya Pak Martino, kata teman-teman. Oke, saya akan counting down. Terima kasih teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, saya tahu ya. Tetap semangat, tetap tebarkan vibrasi. Ya, leader-leader saya juga luar biasa nih supportnya Bu, bikin materi Hadir ini semua, sempat hadir di semua quality tadi control saya juga sama mereka. Ada Bu Juli, thank you banget. hadir Dan semua upline tadi saya Winda dan semuanya, thank you banget, leader-leader, thank you. Bu Indri, thank you banget, tim manajemen, thank you banget. Teman-teman semua, thank you banget. Baiklah, berat rasanya berpisah dari teman-teman semua. Saya akan counting down. 5, 4, 3, 2, Bye-bye semua. 1. Selamat sore, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sore.